Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Renungan Katolik Sabtu, 17 Mei 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Yohanes bab 14 ayat 7-14. Mengenal Allah melalui Yesus dan kuasa dalam namanya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes bab 14 ayat 9. Firman Tuhan dalam kitab suci Injil Yohanes bab 14 ayat 7-14 berisi percakapan antara Yesus dan murid-muridnya, di mana Yesus menjelaskan hubungannya dengan Bapa dan kuasa dalam namanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Filipus berkata kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Yesus menjawab, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Yesus melanjutkan, "Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Perikop ini mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Mengenal Allah melalui Yesus. Yesus menegaskan bahwa siapapun yang telah melihat dan mengenalnya, juga telah melihat dan mengenal Bapa. Yesus adalah penjelmaan kasih dan kebenaran Allah di dunia ini, dan melaluinya lah kita dapat mengenal Allah secara pribadi. 2. Kuasa dalam nama Yesus. Yesus menjelaskan bahwa apapun yang kita minta dalam namanya, Ia akan melakukannya. Kuasa dalam nama Yesus adalah kuasa untuk memuliakan Bapa melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dalam iman. 3. Melanjutkan pekerjaan Yesus. Yesus mengajak kita untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran Allah di dunia ini. Sebagai umat Katolik, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita mengenal Allah melalui Yesus, mengandalkan kuasa dalam namanya, dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Mengenal Allah melalui Yesus. Renungkan sejauh mana kita mengenal Allah melalui Yesus. Apakah kita melihat Yesus sebagai penjelmaan kasih dan kebenaran Allah, dan apakah kita mengarahkan hidup kita untuk mengikuti ajarannya? 2. Kuasa dalam nama Yesus. Evaluasi sejauh mana kita mengandalkan kuasa dalam nama Yesus dalam doa dan tindakan kita. Apakah kita percaya bahwa Yesus dapat melakukan hal-hal besar dalam hidup kita dan memuliakan Bapa melalui pekerjaan-pekerjaan kita? 3. Melanjutkan pekerjaan Yesus. Bagaimana kita bisa melanjutkan pekerjaan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita siap untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan? 4. Percaya pada pekerjaan-pekerjaan Yesus. Renungkan bagaimana kita bisa memperkuat iman kita dengan mempercayai pekerjaan-pekerjaan Yesus. Apakah kita melihat bukti kasih dan kuasa Allah dalam hidup kita dan di sekitar kita? 5. Menjadi saksi kasih Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah tindakan kita mencerminkan kasih Tuhan dan membawa pengharapan kepada orang lain? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat komitmen kita dalam mengenal Allah melalui Yesus, mengandalkan kuasa dalam namanya, dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus di dunia ini. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, serta klik tanda lonceng dan like YouTube Rifai Alwan untuk inspirasi harian lainnya.